Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan menguji coba dan mengetes sebuah sensor air hujan. Ini dia sensor air hujannya teman-teman, lengkap serta modul dan kabel jumpernya juga yang tersedia langsung bawaan dari pembelian modul ini teman-teman. Kabel, modul, dan juga sensor air hujannya teman-teman. Seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan Henry jelaskan di akhir video ya teman-teman ya, beserta gambaran rangkaian yang akan Henry praktekkan saat ini teman-teman. Untuk kabelnya ini kita bisa pasangkan yang 2 pin ini, kabelnya bebas teman-teman ya, bisa dibulak-balik. Takutnya nanti teman-teman bingung ini harus kemana. Ini bebas. Untuk pemasangan 2 kabel ini secara terbalik juga tidak masalah. Kita bisa lihat di modulnya ini ada di atas ada 2 pin, di atas 2 pin, di tengah-tengah ada potensio, dan di bawahnya ada 4 pin teman-teman. Yang 2 pin ini kita colokkan ke sensor yang hujan tadi, sensor air hujan tadi. Kita colokkan seperti ini, bebas ya teman-teman, bisa dibulak-balik juga. Oke, jadinya seperti ini teman-teman, kita susun seperti ini. Di bawah ada 4 pin yaitu AO, DO, dan ground dan VCC teman-teman. Analog output, digital output, ground, dan full input teman-teman. Tengah-tengah ada potensio, kita bisa atur di sini menggunakan obeng plus untuk mengatur sensitivitas dari sensor air hujannya teman-teman. Di sini Henry biarkan seperti ini aja teman-teman ya, di powernya. Dan yang akan Henry gunakan pada saat praktek ini, Henry akan menggunakan digital output teman-teman. Digital output dan digital analog output dan digital output mempunyai output yang sama, cuman cara kerjanya berbeda teman-teman. Oke, ini dia alat pertama, yaitu modul beserta sensor air hujannya. Dan alat pendukung lainnya di sini Henry menggunakan sebuah resistor 220 ohm 1, LED dan buzzer, dan sebuah dioda. Untuk LED dan buzzer teman-teman bisa pilih salah satu aja teman-teman, nggak perlu harus 2 teman-teman, nggak perlu harus ada buzzer maupun LED. Teman-teman bisa pilih salah satu aja sebagai indikasi atau indikator nanti pada saat kita pengetesan. Buzzer akan mengeluarkan suara, sedangkan LED akan mengeluarkan cahaya teman-teman. Jadi bebas ya teman-teman, pilih salah satu aja. Henry menggunakan sebuah breadboard untuk melakukan rangkaiannya. Dan di sini Henry menggunakan sumber dayanya yaitu baterai AA yang Henry susun secara seri seperti ini. Total kapasitasnya sekitar 4,8 volt, atau kalau misalkan keadaannya sedang penuh sekitar 5 volt teman-teman. Oke, bahannya seperti ini. Dan lagi ini dia terakhir, kita siapkan juga air. Anggapannya ini air hujan ya teman-teman, anggap aja seperti itu untuk pengetesannya. Oke, lanjut kita susun aja langsung semua bahan-bahannya teman-teman. Pertama kita colokkan dulu modul dari sensor air hujannya seperti ini pada papan breadboard. Bebas ya teman-teman ya, yang penting kita meletakkannya itu senyaman kita aja teman-teman. Oke, seperti ini. Lanjut di sini kita sambungkan sumber daya. Kita masukkan yang merah atau full input di VCC pada tulisan di modul, dan yang hitam kita masukkan ke jalur yang GND atau ground teman-teman. Nah seperti ini. Untuk yang sebelah kiri ada 2, itu adalah analog output dan digital output. Nanti kita akan coba yang pertengahnya, yaitu digital input, digital output. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya ini udah selesai sih teman-teman sebenarnya, karena ada indikator bawaan juga dari modulnya. Kita coba aja seperti ini. Sebenarnya ini sudah selesai teman-teman ya.
di modenya terdapat LED bawaan untuk indikator. Kita coba celupkan ke air. Nah, seperti ini. Ini indikatornya langsung hidup ya teman-teman ya, lampu dari bawaan modenya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita celupkan ke air walaupun sedikit, sensor akan mendeteksi teman-teman. Dan lampunya akan menyala, lampu yang kedua. Dan lampu yang pertama ini akan standby menyala teman-teman. Oke, kita akan gunakan indikator lainnya sebagai tambahan. Di sini Henry menggunakan sebuah buzzer. Pastikan untuk buzzer ini teman-teman lihat ya teman-teman untuk kaki positif dan negatifnya. Untuk buzzer ada tandanya teman-teman, di atasnya yang tanda plus itu yang kaki positif. Kita tambahkan juga resistor sebagai tahanan sedikit biar tidak terlalu bebannya berlebih ke buzzer. Walaupun buzzer ini bisa memakan sumber daya yang 5 volt itu, tapi tetap kita menggunakan resistor dengan resistansi yang kecil aja teman-teman. Yang juga di sini menambahkan sebuah dioda karena digital outputnya itu bertegangan plus teman-teman. Kalau misalkan dia kena air, tegangan plusnya akan berubah menjadi ground. Itu artinya Henry kasih dioda. Untuk yang resistor kita sambungkan langsung ke VCC dari baterai teman-teman. Dan untuk yang dari dioda kita sambungkan ke digital output. Kita coba langsung. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman. Kita akan coba gunakan indikator lain, yaitu sebuah LED. Yaitu LED di sini Henry menggunakan sebuah LED RGB teman-teman. Teman-teman bisa lihat di dalam lempengannya itu ada lempengan kecil, besi kecil yaitu sebelah kiri itu positif, yang lempengan besar di dalam LED itu adalah negatif teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik. Kita taruh positif di atas karena ada kabel merah. Langsung kita uji coba aja. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung mendeteksi ada air teman-teman. LED-nya menyala. Jadi untuk indikatornya teman-teman bisa menggunakan alat lainnya, tidak perlu pakai LED maupun buzzer. Tapi teman-teman bisa pilih juga alat lainnya sesuai dengan keinginan. Atau teman-teman bisa menggunakan buzzer juga tidak masalah, ataupun LED juga tidak masalah, sama aja. Hanya untuk indikator aja. Oke, kini Henry akan coba. Di sini Henry akan melewati sebuah dioda. Hasilnya seperti apa? Anggap aja ini diodanya nggak kepake teman-teman. Jadi Henry melewati dioda, hasilnya seperti ini. Terus Henry sambungkan lagi ke dioda, arah kaki dioda. Kita akan dicoba yang di atasnya itu. Bagaimana kalau misalkan kita tidak menggunakan sebuah resistor teman-teman? Dan teman-teman bisa lihat nanti hasilnya seperti apa. Harusnya ini menyala teman-teman ya, buzzernya harusnya menyala dengan normal, tapi di sini dia tidak mau nyala teman-teman, harus melewati resistor terlebih dahulu. Tidak menyala dengan normal teman. Kalau misalkan kita melewati atau tidak menggunakan resistor, kita akan dicoba juga tanpa dioda dan tanpa resistor seperti ini teman-teman. Jadi diam, buzzernya tidak bersuara sama sekali.
kita pasangkan lagi dioda dan kita pasangkan lagi resistor. Hasilnya akan mengeluarkan suara teman-teman secara normal biasa. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara perangkaian sederhana dari sensor air hujan ini. Jika teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman gak perlu khawatir. Dari video selanjutnya Henry akan coba terangkan dengan sebuah gambar teman-teman. Takutnya teman-teman ada yang belum paham, dan Henry juga akan menjelaskan agak detail tentang sensor air hujannya teman-teman. Ini dia penjelasan gambarnya. Oke teman-teman, jadi untuk tadi yang udah kita praktekkan yaitu sensor hujan atau sensor pendeteksi air hujan yang sudah tadi kita praktekkan. Untuk teman-teman yang masih bingung, akan Henry coba gambarkan apa yang tadi sudah kita praktekkan teman-teman. Oke, seperti yang tadi udah kita praktekkan teman-teman, kita akan contoh di sini. Pertama ada sumber daya terlebih dahulu. Sumber dayanya itu dari baterai. Baterai yang digunakan kan ada baterai AA yang disusun secara seri ada 4. Otomatis totalnya sekitaran 4,8 volt teman-teman. Di sini yang dibulatkan aja menjadi 5 volt karena posisi baterainya dalam keadaan penuh. Jadi yang dibulatkan menjadi 5 volt. Ini untuk sumber dayanya. Teman-teman bisa menggunakan power bank atau casan HP dan lain sebagainya teman-teman yang dayanya 5 volt. Oke, di sini juga kan ada sebuah modul dari sensor deteksi hujannya. Di atasnya kan ada 2 pin atau 2 pin seperti ini. Terus di bawahnya juga ada 4. Di sini plus, terus ini minus, terus ini digital output. Di sini kita DO aja, DO digital output, dan sebelah paling kiri adalah analog output atau AO. Ini plus, ini minus, ini digital output, ini analog output teman-teman. Di atasnya ada sensornya. Ini contoh. Nah, ini kita colokkan di sini ada 2 pin juga. Ini bebas bisa dibolak-balik pokoknya ini teman-teman untuk sensor komodonya. Terus di sini juga yang paling penting ada potensio. Potensio di sini teman-teman bisa putar menggunakan obeng yang plus untuk mengatur sensitivitas dari ini teman-teman, sensor air hujan ini. Tapi di sini yang digunakan yang default aja, jadi tidak dioprek-oprek lagi. Kalau misalkan teman-teman mau dioprek, teman-teman tinggal putar aja ini potensio ini. Nanti sensitivitas dari sensor pendeteksi air hujan ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kan ada sebuah buzzer atau bisa LED, bisa buzzer teman-teman ya. Dari yang tadi udah Henry kita praktekkan kan ada 2, ada buzzer dan juga ada LED. Di sini Henry akan coba sebuah buzzer aja. Kita pilih salah satu ya teman-teman. Di sini Henry pakai yang buzzer aja. Bentuknya seperti ini, agak bulat. Kan ada di atas itu ada plus. Yang plus itu yang kita kasih tegangan plus, kan yang minusnya polos teman-teman. Ini yang ground. Di sini supaya ini adalah ini yang plus, ini yang min dari baterai. Yang plus kita masuk langsung ke plus ini teman-teman. Dari plus ini kita ambil juga untuk plus ke sini. Plus dari buzzer. Untuk ground di sini nyebrang ke sini, ambil dari ground dari baterai. Nah, seperti ini. Dan untuk digital output, di sini teman-teman bisa menggunakan digital output maupun analog output.
Tapi di sini Henry nyarankan teman-teman pilih yang digital aja, karena sensitivitasnya akan lebih baik di digital output teman-teman. Jadi kalau misalkan ini basah, mau setengah, mau penuh, atau mau sedikit aja, dia otomatis dari tegangan yang 5 volt ini menjadi turun 0 teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ada air, nanti tegangan di sini akan menjadi 0 teman-teman, dan akan menjadi ground teman-teman di sini. Tapi kalau misalkan kita pilih yang analog, nanti dia kebalik seperti ini juga, cuma nanti bertahap teman-teman turunnya. Kalau digital output kan 5 volt, terus 5 volt kan ini 5 volt ke sini. Ini semuanya ada air. Sedikit misalnya seperti ini. Dia tetap akan langsung turun ke 0 teman-teman, dayanya. Mau setengahnya seperti ini, tetap dia akan turun ke 0. Mau penuh seperti ini, misalkan airnya penuh, tetap dia langsung turun 0 teman-teman. Tapi kalau misalkan kita pakai analog, dia akan turunnya sedikit-sedikit teman-teman. Misalkan kita pilih yang di sini, nanti konekannya untuk output ke sininya itu dari analog. Nanti misalkan ini setengah, di sini tidak akan turun semuanya teman-teman, menjadi 4 volt terlebih dahulu, terus ketiga, terus misalkan di sini ada air setengah misalnya, di sini turun menjadi 2 volt, dan setelah penuh nanti di sini akan berubah menjadi 0 volt teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang analog output ini, dia menurun tegangannya itu secara bertahap. Tapi kalau digital, dia akan langsung, walaupun sedikit airnya, dia langsung akan tegangannya menjadi 0 volt teman-teman. Dan otomatis yang DO ini, karena tegangan, dia karena ini diisi air atau kena air hujan, di sini dia akan menjadi ground teman-teman. Di sini akan menjadi ground. Kita ambil di sini. Kita bisa masukkan ke sini teman-teman, ke ground ini. Nah di sini, salah, ini ground harusnya. Nah seperti ini teman-teman. Tapi di sini teman-teman yang disarankan, di sini teman-teman menggunakan sebuah resistor di tengah-tengah ini, 220 ohm atau 330 juga nggak apa-apa teman-teman. Di sini teman-teman bisa pakai 1 atau 2 bebas. Tapi yang disarankan di sini teman-teman pakai 1 aja, karena inputnya lumayan agak kecil teman-teman, 5 volt. Terus di sini teman-teman yang disarankan juga, yang tadi udah Henry praktekkan, di sini teman-teman pakai sebuah dioda. Nanti yang garisnya di sini teman-teman, garisnya di sini, garis putihnya di sini. Otomatis nanti kalau misalkan ini standby, kan ini digital outputnya plus, otomatis kan di sini ada plus juga, jadi plus sama plus ketemu teman-teman di sini. Jadi di sini Henry kenapa sarankan pakai dioda, jadi dia akan masuk di sini plus ke buzzer melewati resistor. Di sini juga kan standby-nya plus, di sini dia tertahan di dioda teman-teman. Nanti setelah ini kena air, tegangan yang DO ini akan langsung turun ke 0 volt. Otomatis ini akan jadi ground, dan di sini dia akan langsung lewat ke sini teman-teman. Dan ini akan berbunyi. Seperti itu teman-teman, cara kerja sederhananya. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan lampu LED yang tadi udah Henry coba, atau teman-teman bisa menggunakan buzzer seperti ini, bebas ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa merangkai sedemikian rupa, tergantung teman-teman pengennya bagaimana teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara kerjanya. Nanti di lain video akan Henry coba sensor ini tanpa menggunakan modul teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin tidak ada modulnya, nanti akan Henry coba tanpa sebuah modul menggunakan sensor air hujan ini teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung komentar aja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.